wabarakatuh. Yang saya hormati Dr. Nurlaili, SE SHMKN, selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Dagang dan Kontrak Komersial Internasional. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan kelompok kami. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Aura Wulandari, rekan saya Khairunisa dan Kyusu Davina Sediarta. Kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami mengenai perjanjian kerjasama pengadaan dan distribusi produk elektronik di Batam antara PT Tekno Global Indonesia dan Singapura Tech Pte Ltd. Yang pertama akan perjanjian kerjasama internasional akan dibacakan oleh Khairunisa. Kepada Khairunisa dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Aura Wulandari. Perkenalkan, nama saya Khairunisa dengan NPM 2352033 yang akan memaparkan mengenai perjanjian internasional dengan judul Perjanjian Kerjasama Pengadaan dan Distribusi Produk Elektronik di Batam antara PT Tekno Global Indonesia dan Singapura Tech Pte Ltd, di mana perjanjian ini dibuat dalam dua bahasa, dan juga untuk nomor perjanjian induk dengan nomor 123-Inter-4-2025. Pada hari ini, Senin tanggal 14 April 2025, pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, hadir di hadapan saya Titi Aminah, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Komplek Pertokoan Grand California, Blok B2 nomor 6, yang berkedudukan di Kota Batam, telah dibuat dan ditandatangani perjanjian kerjasama jual beli dan distribusi internasional produk elektronik dan oleh dan antara 1. Khairunisa selaku Direktur Utama PT Tekno Global Indonesia bertindak untuk dan atas nama PT Tekno Global Indonesia berdasarkan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa nomor 11 tanggal 25 November 2024 yang dibuat di hadapan Ruth Widyastuti, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Batam dengan NIK 2171 11551001 9994, email teknoglobal@gmail.com, fax plus 62 21 1234 5678. Berkedudukan di Komplek Ruko Jayatama, Blok A nomor 1, Kelurahan Tanjung Uncang, Kota Batam, Kepulauan Riau, Indonesia yang selanjutnya disebut pihak pertama atau distributor. 2. Aura Wulandari selaku CEO Singapura Tech Pte Ltd bertindak dan untuk dan atas nama Singapura Tech Pte Ltd berdasarkan Board Resolution Date April 23 nomor 2020 nomor paspor E0045 2H2 dengan email techsingapore@gmail.com, fax plus 65 61 23-4567 berkedudukan di 15 Science Park Drive, The Curie, 03-01 Singapura 118465 untuk selanjutnya disebut pihak kedua atau produsen. Kedua belah pihak yang untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut para pihak, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut. A. Bahwa pihak kedua merupakan produsen dan atau pihak pemilik hak distribusi atas produk elektronik yang akan dipasarkan di Batam. B. Bahwa pihak pertama merupakan perusahaan yang bergerak di bidang distribusi dan memiliki jaringan pemasaran yang luas di kawasan tersebut. C. Bahwa para pihak sepakat untuk menjalin kerjasama dalam hal pengadaan dan distribusi produk elektronik berdasarkan syarat dan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam perjanjian ini. Dengan ini, para pihak sepakat untuk mengikat diri dalam suatu perjanjian kerjasama sebagai mana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut. Pasal 1, maksud dan tujuan, para pihak sepakat untuk menjalin kerjasama dalam pengadaan dan distribusi produk elektronik yang diproduksi
oleh pihak kedua dan didistribusikan oleh pihak pertama di Kota Batam. Pasal 2, definisi. Istilah-istilah berikut dalam perjanjian ini memiliki arti sebagai berikut. A. Perjanjian berarti perjanjian kerjasama pengadaan dan distribusi produk elektronik di Kota Batam, termasuk seluruh lampiran dan perubahan yang disetujui secara tertulis oleh para pihak. B. Para pihak berarti PT Tekno Global Indonesia dan Singapore Tech PT Ltd yang bersama-sama masing-masing disebut sebagai pihak. C. Produk berarti seluruh jenis barang elektronik yang akan diadakan dan atau didistribusikan oleh para pihak berdasarkan ketentuan dalam perjanjian ini sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam lampiran 1. D. Pengadaan berarti seluruh kegiatan yang berkaitan dengan proses perolehan produk termasuk namun tidak terbatas pada pembelian, pengiriman, dan penerimaan produk. E. Distribusi berarti seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penyaluran produk dari gudang atau titik distribusi ke lokasi tujuan di wilayah Batam sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini. F. Wilayah kerjasama berarti seluruh wilayah administratif Kota Batam, Kepulauan Riau, Republik Indonesia. G. Purchase Order atau PO adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh PT Tekno Global Indonesia kepada Singapore Tech PT Ltd sebagai permintaan pembelian produk tertentu yang mencantumkan rincian seperti jenis, jumlah, harga, jadwal pengiriman, dan syarat pembayaran, serta menjadi dasar pelaksana pengadaan produk sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian ini. H. Hari kerja berarti hari selain dari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional di Republik Indonesia dan atau Republik Singapura, tergantung konteks pelaksanaan kegiatan yang dimaksud. I. Informasi umum berarti seluruh informasi tertulis maupun lisan yang bersifat rahasia yang diperoleh salah satu pihak dari pihak lainnya berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini, sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan mengenai kerahasiaan. J. Force majeure berarti segala kejadian di luar kendali para pihak yang mengakibatkan terhambat atau terhalangnya pelaksanaan kegiatan atau seluruh kewajiban dalam perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam, perang, kebakaran, pemogokan, epidemi, atau peraturan pemerintah yang membatasi kegiatan usaha. K. Harga. Jual produk sebagaimana tercantum dalam lampiran 2. I. Incoterms. Ketentuan pengiriman internasional berdasarkan Incoterms 2020 International Chamber of Commerce. Pasal 3. Ruang lingkup kerjasama. A. Para pihak sepakat untuk bekerja sama dalam pengadaan dan distribusi produk elektronik di wilayah Batam. B. Singapore Tech PT Ltd bertanggung jawab atas pengadaan dan penyediaan produk. C. PT Teknologi Global Indonesia bertanggung jawab atas kegiatan distribusi dan penyaluran produk di wilayah Batam. D. Jenis produk yang dimaksud akan diatur lebih lanjut dalam lampiran 1 dan atau kesepakatan tertulis lainnya antara para pihak. Pasal 4. Jangka waktu perjanjian. Perjanjian berlaku selama 3 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan tanggal 14 April 2025 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis kedua belah pihak. B. Perjanjian ini dapat diakhiri lebih awal sebelum jangka waktu berakhir dalam hal-hal berikut. Kesepakatan bersama. Masing-masing para pihak dapat mengakhiri perjanjian ini lebih awal dengan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 60 hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dimaksud. Keadaan memaksa atau force majeure. Apabila salah satu pihak mengalami keadaan memaksa yang mengakibatkan tidak memungkinkan dilaksanakannya kerjasama ini, maka pihak tersebut harus melakukan pemberitahuan sekurang-kurangnya untuk jangka waktu lebih dari 20 hari setelah dilakukan order barang sesuai dalam pasal 1 perjanjian ini. Pasal 5.
Harga dan pembayaran. A. Harga. Harga barang yang disepakati dalam perjanjian ini adalah harga per unit barang yang tercantum dalam purchase order atau PO yang dikeluarkan oleh pihak pertama kepada pihak kedua dan termasuk biaya pengiriman dan asuransi sesuai dengan ketentuan CIF. Incoterms 2020, harga CIF tersebut sudah mencangkup biaya pengiriman barang freight dari pelabuhan asal di Singapura ke pelabuhan tujuan di Batam atau Singapura. Biaya asuransi pengangkutan untuk melindungi barang dari risiko kerusakan atau kehilangan selama pengiriman. 3. Asuransi yang digunakan adalah sebagai berikut. Nama perusahaan asuransi Guardian Life Insurance, nomor polis GLI strip 2025 strip 078231 dengan alamat Komplek Orchid Park Business Blok A5 nomor 6, Batam Center, Batam. 4. Pengiriman barang akan dilakukan dari pelabuhan asal di Port Singapore, PSA Pasta atau Pasir Panjang Terminal, Singapura menuju pelabuhan tujuan di Pelabuhan Batu Ampar, Batam, Indonesia, kecuali disepakati lain secara tertulis oleh kedua belah pihak. B. Biaya tambahan yang ditanggung oleh pembeli atau pihak pertama. Setelah barang tiba di pelabuhan tujuan, Batam atau Singapura, pihak pertama akan menanggung biaya tambahan sebagai berikut. Biaya 1, biaya masuk dan pajak impor yang dikenakan oleh pihak yang berwenang di negara tujuan. 2. Biaya pengeluaran barang dari pelabuhan, handling charge, dari biaya lainnya yang timbul setelah barang sampai di pelabuhan tujuan. Semua biaya ini akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak pertama dan tidak termasuk dalam biaya CIF. Oke, metode pembayaran. Pembayaran atas barang akan dilakukan oleh pihak pertama kepada pihak kedua sesuai dengan syarat pembayaran yang tercantum dalam purchase order atau berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Metode pembayaran yang disepakati adalah salah satu dari opsi berikut. 1. Transfer bank. Pembayaran dilakukan melalui transfer bank ke rekening yang ditunjuk oleh pihak kedua dalam mata uang SGD. Pembayaran dilakukan dapat ditransfer ke rekening berikut. Nama bank, DBS Bank Ltd, cabang Raffles Place, Brand Singapore, nama rekening Singapore Tech Pte Ltd dengan nomor rekening 123-456-7890. 2. Letter of Credit atau LOC. Pembayaran dilakukan melalui letter of credit yang diterbitkan oleh bank yang ditunjuk oleh pihak pertama yang sesuai dengan syarat-syarat yang disepakati oleh kedua belah pihak. Nomor letter of credit LC/BTM/0425/2025 dengan bank penerbit Mandiri atas nama Singapore Tech Pte Ltd, tanggal pembukaan 20 April 2025 dengan jenis letter of credit irrevocable and confirmed. Jangka waktu pembayaran 30 days usage, nilai maksimum 250.000 USD. 3. Pembayaran bertahap. Jika disepakati, pembayaran dapat dilakukan dalam beberapa tahap dengan pembayaran pertama dilakukan pada saat konfirmasi order dan sisa pembayaran dilunasi pada saat barang dikirim atau diterima. D. Jadwal pembayaran. Pembayaran dilakukan dalam jangka waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak sebagai berikut. 1. Pembayaran pertama sebesar 50% dengan total 125 USD dari total harga barang yang harus dibayar dalam jangka waktu 7 hari setelah konfirmasi pemesanan. 2. Pembayaran kedua sebesar 50% dari harga barang yang harus dibayar sebelum barang dikirim atau pada saat barang sampai di pelabuhan tujuan Batam.
Keterlambatan pembayaran. Apabila pihak pertama terlambat melakukan pembayaran sesuai dengan jadwal yang telah disepakati, maka pihak pertama diwajibkan untuk membayar denda keterlambatan sebesar 5% per bulan, USD 12,5, atau sesuai dengan ketentuan lain yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. F. Klaim dan pembayaran biaya asuransi. 1. Pihak kedua wajib mengatur asuransi barang selama pengiriman yang mencangkup risiko kehilangan atau kerusakan selama perjalanan laut. 2. Dalam hal terjadi kerusakan atau kehilangan barang selama pengiriman, pihak pertama berhak untuk mengajukan klaim kepada perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh pihak kedua. 3. Pembayaran terkait klaim kerusakan atau kehilangan akan diatur berdasarkan ketentuan asuransi dan dibayar oleh perusahaan asuransi kepada pihak pertama. G. Perubahan harga. Jika terjadi perubahan yang signifikan dalam biaya pengiriman, asuransi atau biaya lain yang mempengaruhi harga barang, pihak kedua harus memberitahukan pihak pertama dalam waktu 5 hari kerja dan harga barang dapat disesuaikan sesuai dengan perubahan biaya yang terjadi dengan kesepakatan tertulis dari kedua belah pihak. Pasal 6. Pengiriman barang dan penyerahan barang. A. Metode pengiriman. Para pihak sepakat bahwa pengiriman barang dalam perjanjian ini akan dilakukan berdasarkan ketentuan CIF, Cost, Insurance, and Freight, Incoterms 2020 di pelabuhan tujuan Batam, Indonesia, dan Singapura sebagaimana ditentukan dalam setiap pesanan pembelian purchase order yang disetujui oleh kedua belah pihak. B. Tanggung jawab penjual. Pihak kedua atau Singapore Tech Pte Ltd bertanggung jawab untuk 1. Membayar biaya pengiriman barang melalui jalur laut sampai barang tiba di pelabuhan tujuan yang disepakati, yaitu Pelabuhan Batam atau Pelabuhan Singapura. 2. Menyediakan asuransi pengangkutan yang mencangkup risiko kehilangan atau kerusakan barang selama proses pengiriman hingga barang sampai di pelabuhan tujuan. 3. Menyediakan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pengiriman, termasuk namun tidak terbatas pada Bill of Landing, faktur komersial, packing list, dan sertifikat asal atau sertifikat of origin, serta dokumen lain yang relevan sesuai dengan hukum yang berlaku di negara tujuan. C. Perpindahan risiko. Risiko atas kehilangan atau kerusakan barang akan berpindah dari pihak kedua kepada pihak pertama PT Tekno Global Indonesia pada saat barang dimuat di atas kapal di pelabuhan asal, yaitu pelabuhan di Singapura. Setelah barang dimuat ke kapal, segala risiko dan biaya terkait pengiriman termasuk kerusakan atau kehilangan barang selama pengiriman akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. D. Pemeriksaan dan penerimaan barang. Setelah barang tiba di pelabuhan tujuan Batam atau Singapura, pihak pertama berhak melakukan pemeriksaan terhadap jumlah, kualitas, dan kondisi barang yang diterima. Pihak pertama wajib memberitahukan pihak kedua tentang hasil pemeriksaan dalam waktu 5 hari kerja setelah barang diterima di pelabuhan tujuan. E. Biaya bea cukai dan pajak. Segala biaya terkait dengan bea cukai, pajak impor, dan biaya lain yang timbul setelah barang tiba di pelabuhan tujuan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak pertama wajib mengurus pengeluaran barang dari pelabuhan dan mengurus semua urusan administrasi terkait bea masuk dan pajak yang berlaku di negara tujuan, Batam atau Singapura. Jadwal pengiriman. Jadwal pengiriman dan tanggal perkiraan kedatangan barang akan ditentukan lebih lanjut dalam setiap pemesanan kembali atau pemesanan pembelian purchase order yang disetujui oleh kedua belah pihak. Pihak kedua harus melakukan pengiriman sesuai dengan tanggal yang disepakati untuk memastikan barang tiba pada waktu yang tepat di pelabuhan tujuan. Pasal 7. Jaminan dan kualitas produk. Pihak kedua menjamin bahwa semua produk bebas dari cacat produksi dan sesuai dengan standar internasional pada lampiran ketiga. B. Masa garansi produk adalah 6 bulan sejak tanggal penerimaan barang pada tanggal 14 Oktober 2025.
C. Produk cacat dapat dikembalikan atau diganti tanpa biaya tambahan. Pasal 8. Kewajiban masing-masing pihak. Pihak pertama, 1. Melakukan promosi, pemasaran, dan distribusi produk. 2. Membayar sesuai ketentuan. 3. Menyediakan laporan penjualan secara berkala. Pihak kedua, 1. Menyediakan produk sesuai permintaan dan waktu pengiriman. 2. Memberikan dukungan teknis dan pelatihan jika diperlukan. 3. Menjaga kualitas dan konsistensi produk. Pasal 9. Kekayaan intelektual. Semua merek dagang, paten, dan hak cipta milik pihak kedua tetap menjadi hak milik sepenuhnya dan tidak dapat digunakan tanpa izin tertulis. Pasal 10. Mengenai kerahasiaan. Kedua belah pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan informasi bisnis, teknis, dan komersial yang diperoleh selama perjanjian ini berlaku. Pasal 11. Keadaan memaksa atau force majeure. Keadaan memaksa adalah peristiwa yang tidak dapat dikendalikan oleh kedua belah pihak, seperti bencana alam, perang, kebijakan pemerintah, pandemi, atau kesulitan transportasi yang menghalangi pelaksanaan kewajiban dalam kontrak ini. B. Pihak yang terkena keadaan memaksa harus memberitahukan pihak lainnya dalam waktu 7 hari kerja setelah peristiwa tersebut terjadi dengan menjelaskan dampaknya dan estimasi waktu penyelesaiannya. C. Kedua pihak dibebaskan dari kewajiban yang tidak dapat dilaksanakan akibat keadaan memaksa selama peristiwa tersebut berlangsung tanpa dikenakan denda atau kompensasi. D. Pihak kedua tetap bertanggung jawab atas pengiriman dan asuransi barang sesuai dengan ketentuan CIF hingga barang dimuat ke kapal di pelabuhan asal. Setelah itu, risiko dan biaya pindah ke pihak pertama. E. Pihak pertama tetap diwajibkan untuk membayar sesuai ketentuan dalam kontrak kecuali pengiriman menjadi mustahil. F. Jika keadaan memaksa berlangsung selama 15 hari, kedua belah pihak dapat melakukan negosiasi atau mengakhiri kontrak tanpa kewajiban kompensasi. G. Pihak yang mengklaim keadaan memaksa harus memberikan bukti yang sah, seperti surat dari pihak yang berwenang atau dokumen lainnya. Pasal 12 A. Mengenai penyelesaian sengketa. A. Musyawarah untuk penyelesaian sengketa. Setiap sengketa yang timbul dari dan atau sehubungan dengan perjanjian ini, baik mengenai interpretasi, pelaksanaan, atau pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam perjanjian, harus diselesaikan terlebih dahulu melalui musyawarah antara kedua belah pihak. Kedua belah pihak sepakat untuk berusaha menyelesaikan sengketa secara damai dalam waktu 15 hari setelah sengketa tersebut timbul. B. Arbitrase ICC di Singapura. Apabila sengketa tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah, maka sengketa tersebut akan diselesaikan melalui arbitrase internasional yang dikelola oleh International Court of Arbitration di bawah ICC Rules of Arbitration. Aturan arbitrase ICC. 1. Tempat arbitrase sengketa akan diselesaikan di Singapura. B. Bahasa arbitrase, bahasa yang digunakan dalam arbitrase adalah bahasa Inggris. Pasal 13. Perjanjian ini tunduk dan ditafsirkan berdasarkan hukum negara Indonesia kecuali ditentukan lain dalam pasal arbitrase. Pasal 14. Lain-lain. A. Perubahan perjanjian hanya sah jika disetujui secara tertulis oleh kedua belah pihak. B. Lampiran-lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dalam perjanjian ini. Dibuat dalam 2 rangkap
asli berbahasa Inggris dan Indonesia. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, versi bahasa Inggrislah yang berlaku. Ditandatangani di Kota Batam pada tanggal 14 April 2025 ada Hairunisa sebagai Direktur Utama PT Tekno Global Indonesia dan pihak kedua ada Aura Wulandari selaku CEO Singapore Tech PT Ltd. Dengan terdapat 2 orang saksi atas nama Kyusu Davina Sebiarta saksi pertama dan juga saksi kedua ada Yuri Inara dibuat di hadapan notaris yakni Titi Aminah. Berikut saya lampirkan lampiran perjanjian kerjasama yang sudah disebutkan dalam perjanjian kerjasama internasional yang sudah saya paparkan sebelumnya. Yang pertama itu adalah lampiran 1 mengenai daftar produk. Lampiran 2 mengenai daftar harga dan skema diskon. Lampiran 3 mengenai standar kualitas dan keamanan produk elektronik. Baiklah, sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Selanjutnya, PowerPoint mengenai perjanjian kerjasama, pengadaan dan distribusi produk elektronik di Batam antara PT Tekno Global Indonesia dan Singapura Tech Pte Ltd akan dijelaskan oleh Kyusu Davina Sebiarta. Kepada Kyusu dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kyusu Davina Sebiarta, NPM 2352036. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan PowerPoint Hukum Dagang dan Kontrak Komersial Internasional yang berjudul Perjanjian Kerjasama Pengadaan dan Distribusi Produk Elektronik di Batam antara PT Tekno Global Indonesia dan Singapura Tech Pte Ltd. Untuk latar belakang kerjasama, pada tahun 2025 awal, Singapura Tech Pte Ltd, perusahaan teknologi asal Singapura, melihat potensi pasar Indonesia sebagai langkah strategis untuk memperluas distribusi produk elektroniknya. Batam dipilih sebagai fokus ekspansi karena letaknya yang dekat dengan Singapura, kemudahan akses logistik, serta berbagai insentif perdagangan yang ditawarkan oleh pemerintah. Di sisi lain, PT Tekno Global Indonesia yang telah berpengalaman dalam jaringan distribusi elektronik di Indonesia dianggap sebagai mitra ideal untuk mewujudkan rencana tersebut. Setelah melalui serangkaian pembahasan dan evaluasi bersama, kedua perusahaan sepakat untuk menjalin kemitraan distribusi. Kerjasama ini kemudian dituangkan dalam perjanjian resmi yang ditandatangani di Batam pada 14 April 2025. Perjanjian tersebut mencakup peraturan pengadaan barang, tanggung jawab masing-masing pihak, sistem pembayaran, hingga ketentuan penyelesaian sengketa dan perlindungan hukum yang merujuk pada standar nasional maupun internasional. Kemudian, pada 15 Februari 2025 terjadi insiden besar di perairan Selat Singapura yang melibatkan tabrakan kapal tanker dengan kapal kargo pengangkut produk elektronik milik Singapura Tech Pte Ltd. Kapal yang membawa pesanan untuk PT Tekno Global Indonesia mengalami kebakaran hebat yang menghanguskan sebagian besar kontainer barang di dalamnya. Kejadian ini menyebabkan kerusakan fatal pada barang dan menunda pengiriman lebih dari 2 minggu. Singapura Tech segera melaporkan kejadian ini kepada PT Tekno Global Indonesia melalui surat resmi dan dokumen pendukung dari perusahaan pelayaran serta laporan dari otoritas pelabuhan Singapura. Dalam surat tersebut disebutkan bahwa kejadian ini dikategorikan sebagai force majeure karena menyangkut kecelakaan laut yang tak terduga dan menyebabkan ketidaksanggupan untuk memenuhi pengiriman tepat waktu. Kerusakan produk yang terjadi dalam pengangkutan juga berdampak pada stok barang PT Tekno Global Indonesia. Kemudian dilakukan penyelesaian sengketa. Sesuai pasal 12 dalam perjanjian, kedua belah pihak terlebih dahulu mengupayakan penyelesaian melalui musyawarah. Dalam forum virtual yang dilaksanakan pada 2 Maret 2026, kedua pihak membahas dampak kejadian serta solusi yang memungkinkan tanpa menimbulkan kerugian sepihak. PT Tekno Global Indonesia menyampaikan permintaan klarifikasi atas tanggung jawab pengiriman dan risiko
kerusakan barang. Singapore Tech merujuk pada pasal 6 dan 11 dalam perjanjian yang menjelaskan bahwa resiko berpindah ke pihak pembeli setelah barang dimuat ke kapal. Namun, mereka tetap mengakui bahwa insiden tersebut merupakan force majeure. Mereka juga menunjukkan bukti asuransi dan korespondensi resmi dengan perusahaan pelayaran dan otoritas pelabuhan. Karena kerusakan terjadi sebelum perpindahan resiko atau saat kapal belum meninggalkan pelabuhan asal, Singapore Tech mengambil alih tanggung jawab penuh terhadap barang yang rusak. Hal ini sesuai dengan prinsip CIF, Cost, Insurance, and Freight, yang mengatur bahwa asuransi wajib ditanggung oleh pihak penjual hingga titik pengiriman. Nah, karena terjadi sebelum perpindahan resiko, Singapore Tech mengambil alih tanggung jawab tersebut. Hal ini sesuai dengan prinsip CIF yang mengatur bahwa asuransi wajib ditanggung oleh pihak menjual hingga titik pengiriman. Maka dalam kasus ini, kedua belah pihak sepakat untuk tidak membawa ke jalur hukum dan pihak kedua melakukan klaim asuransi dengan nomor polis GLI 2025078-231. Kesimpulan yang didapat dalam kasus ini, kejadian force majeure dalam hubungan bisnis internasional adalah resiko yang tidak dapat sepenuhnya dihindari. Dalam kasus ini, kedua belah pihak berhasil mengelola dampak insiden secara profesional dan melandaskan kontrak yang jelas. Penanganan yang tepat atas kejadian tersebut menunjukkan pentingnya pencantuman klausul force majeure dalam setiap perjanjian bisnis. Peran asuransi sangat vital dalam mitigasi risiko pengiriman internasional. Dalam hal ini, Singapore Tech telah menjalankan tanggung jawabnya untuk melindungi barang dan memberikan jaminan pengganti tanpa membebani pihak pembeli. Musyawarah sebagai metode penyelesaian sengketa terbukti efektif dalam menjaga hubungan bisnis yang berkelanjutan. Kedua pihak mengedepankan solusi damai sebelum memilih jalur formal seperti arbitrase. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Sekian dari presentasi kami. Sebagai pengingat, bahwa video pembelajaran ini merupakan video pembelajaran semata sehingga perjanjian kontrak yang telah dibuat menggunakan nama-nama para pihak yang tidak memiliki kaitan dengan perusahaan tertentu. Isi kontrak perjanjian yang dipresentasikan di dalam mata kuliah Hukum Dagang dan Kontrak Komersial Internasional ini ditulis dalam bahasa Indonesia dan atau bahasa yang disepakati oleh para pihak. Maka dari itu, kami mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam isi video pembelajaran ini. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.